Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Dedi Alamsanuddin SPDI. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep pengendalian diri atau self control, husnudon atau positive thinking, dan persaudaraan secara Islami atau disebut ukhuwah. Yang pertama adalah pengendalian diri atau self control. Apa sih pengendalian diri itu? Pengendalian diri adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Itu adalah pengendalian diri. Hadis tentang pengendalian ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pria berkata kepada Nabi, "Ausini, nasihatilah saya." Maka Nabi berkata, "La tagdob, jangan marah." Kemudian pria tersebut menanya beberapa kali dan Nabi terus mengulang-ulang, yaitu la tagdob, jangan marah. Pentingnya pengendalian diri yaitu mengendalikan diri salah satu jalan keselamatan. Karena kalau tidak dikendalikan diri, maka manusia akan dikuasai oleh sifat buruk manusia, sehingga akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti mencuri, berbohong, marah, sombong, dan yang lainnya. Makanya penting pengendalian diri pada diri kita. Kemudian pengendalian diri juga sebagai menanamkan sifat-sifat yang baik pada diri kita. Orang yang selalu mengendalikan diri maka akan bersifat sabar, kemudian berhati-hati atau teliti, menumbuhkan sifat jujur dan bersyukur, dan terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Ini adalah jurus pengendalian diri. Pengendalian diri adalah aspek yang penting, di mana salah satu jurus keselamatan, yaitu karena dalam kehidupan manusia, musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya, yaitu hawa nafsunya. Maka penting bagi kita mengenali tahapan-tahapan pengendalian diri. Yang pertama adalah mengendalikan diri dengan prinsip kemoralan, artinya etika. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Contoh, tidak mencuri, kemudian tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan asusila. Yang kedua adalah pengendalian diri melalui kesadaran. Artinya kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melalui perenungan. Saat kita benar-benar tidak tahan mau meledak karena dikuasai emosi, maka
kita mau marah besar, coba lakukan perenungan, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan misalnya, apa sih untungnya saya marah, atau apakah benar reaksi saya seperti ini. Yang ketiga ini adalah merenung. Kemudian yang keempat adalah dengan pengendalian diri menggunakan kesabaran. Emosi naik dan turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi, seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakanlah kesabaran. Itu materi tentang konsep mengendalikan diri. Kemudian konsep yang kedua adalah husnudon atau berperilaku berbaik sangka. Kalau bahasa Inggrisnya sebut positive thinking. Husnudon artinya berbaik sangka. Nah, jadi perilaku selalu menganggap orang lain berbuat baik. Kemudian husnudon adalah lawannya dari suudon. Kalau husnudon berbaik sangka, berarti suudon itu berburuk sangka. Dalil tentang husnudon ini ada dalam surat Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Pembagian husnudon dapat kita lihat dari peta konsep ini. Husnudon yang pertama ada husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menerima segala ketentuan Allah. Ketika baik berarti akan timbul bersyukur, ketika tidak baik akan timbul sabar. Kedua ada husnudon pada diri sendiri yang akan mengakibatkan percaya diri dan gigih dalam segala sesuatu, contoh menuntut ilmu, bekerja, dan yang lainnya. Kemudian ada husnudon terhadap sesama manusia, baik kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada ukhuwah yang konsep yang ketiga. Apa sih ukhuwah itu? Ukhuwah adalah persaudaraan dalam Islam. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu untuk menjadikan satu. Dan secara umum ukhuwah ini, semua ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan dalam Islam, secara umum sebut ukhuwah. Dari Al-Qur'annya yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah basariyah, artinya persaudaraan sesama manusia. Kedua ada ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan sesama warga satu negara. Ketiga ada ukhuwah islamiyah, artinya persaudaraan sesama muslim. Ada 3 kerukunan. Yang pertama ada kerukunan internal umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Hikmah dari ukhuwah yang pertama akan terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin, terteram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Kedua, akan menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Ketiga, memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang keempat, akan menumbuhkan ukhuwah Islam yang kuat. Mungkin presentasi saya cukupkan sekian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sekian dan terima kasih. Salam.